Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of dawn dengan Kalung Abas. Gabe. Bolong. Ranger Abas. Sedap. Betul ya, dan inilah dia. Kalau kita ngomongin soal early game Dreams. Dengan Matildanya tentu agak sedikit terganggu karena magical damage yang minim. Mungkin bisa menjadi sebuah chance juga untuk Onyx Esports memainkan bagaimana cara mereka fasenya poking damage yang lebih tinggi karena ada Varsha di sini. Tapi setidaknya untuk permainan dari Sosujin dia harus coba mengejar dari early-nya. Karena kalau untuk bawa game ini ke arah mid to the late game, ini bahaya untuk Sosujin DKK. Kenapa? Karena ini akan ada damage yang sangat burst dari tim Onyx Esports. Dan bakal lihat hanya 40 menuju ke arah EVOS Legends by draft kali ini. By draft. By draft ya. Tapi tentunya 40 kembali lagi, dia berhasil mendapatkan voting yang benar di game pertama. Di Oke. match yang pertama. Jangan lupakan itu. Nih sekarang mereka semua udah langsung mengisi lagi di area role masing-masing. Tas dengan penggunaan chow-nya masih mencari celah juga. Buat teman-teman tuh ya. Stiker udah lucu-lucu, gemoy-gemoy, udah banyak banget tuh yang nongol ya. Apalagi tinggal beli diamond. Ya. Nih. Tuh tinggal beli diamond kali langsung aja tuh beli tuh. Bukan Ora. Kalau yang baru yang aneh. Gue maunya nih. Ora. Kalau Rarki gimana? Kelas. Oke. Kita lihat. Itu EVOS. Kan Kelas. iya yang bertanding siapa? EVOS. Ya Evos. udah. Ya makanya. Gimana suaranya coba? Kan briefing, ingat. Iya coba Briefing. suaranya gimana? Kelas. Aduh capek saya seharian sama mereka ya. Hari sekarang Sosujin dan juga Kairi akhirnya mereka bertemu. Tapi Phantom Execution langsung dikeluarkan, untungnya tidak kejedot karena masih dalam jarak yang cukup baik. Bukan masalah itu, tapi ketika mereka mencoba untuk memaksa tim fight, entah Kairi atau Sosujin, menurut gue pribadi itu lebih diuntungkan Sosujin. Kenapa? Kairi satu-satunya self defense dengan adanya satu buah posisi di arah purple buff. Tapi ingat, Kairi kali ini tidak memiliki retribution. The Kairi versus everybody. Dan kawan-kawan dari tim Onyx Esports akan coba untuk menyusul menuju ke arah satu buah turtle. Dan bahkan satu buah Feder yang dikeluarkan, Pendragon akan mendapatkan first blood dan ternyata turtle diamankan Sosujin. No retribution from Kairi. Kairi gak punya purple buff. Team fight hanya menimbulkan masalah untuk tim dari Onyx Esports. Oke. Ini belum ada pergerakan juga dari seluruh player yang dimiliki oleh Oni karena mereka tadi tahu mungkin kalkulasinya juga agak sedikit terlambat, tidak baik untuk dipaksakan pula. Masih mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang, tapi ternyata kali ada Way of Dragon ke bagian belakang, tapi Sansya malah selamat. Sans masih bisa terbang dengan wings by wing, 1 untuk 1. Pertukaran 1 untuk 1 kali ini didapatkan dan emblemnya silakan Profesor. Ya kalau kita misalkan melihat dari kedua marksman kita, ini ada Weakness Finder dan juga ada Electro Flash, jadi agak sedikit berbeda. Ini mana kita tahu bahwa cewek mengandalkan movement speed sehingga keterbalikannya sama Clover dia mengandalkan attack speed. Aduh Retribution lagi. dimenangkan oleh Kairi kali ini abang-abang. Dan nampaknya bermain dari tim EVOS Legends mereka udah mulai mendapatkan sedikit pola permainan nyaman kalau menurut Nah, gua. tapi menurutku yang paling harus di-note adalah mereka membawa masing-masing killing spree ya. Jadi nggak bakal ada yang namanya cooldown retribution untuk retribution. Sehingga mereka harus mempertimbangkan penggunaan retribution mereka ketika invade jungle atau bahkan objektif mungkin. Dan mencium bau aroma-aroma yang sangat segar tentunya buat kalian semua. Jangan lupa untuk gunakan the new Axe Effect. The better you smell, the better you fly. Sabar di belakang nih. Di belakang kita udah ini banget orang pada semangat banget. Ya karena mereka pakai Axe. Dia pakai Axe, udah wangi kan, pede kan di depan kan. Betul. Ih sedap kali, tapi Tas coba lihat. Masih mentok karena dinding, satu pergerakan dari Samawati yang sangat baik untuk melindungi pula dirinya. Itu emang sengaja sih dia nempelin diri ke arah dinding Jadi nggak biar bisa nggak bisa ditendang, ada kan? Way of Dragon. Kecuali flickernya ready. Sama kalau gini bakal ada tim fight yang terjadi. The Wave Dragon dikeluarkan tapi lihat Go Away save the day. Lihat Go Away membuat seorang Sans bertahan dan bahkan dan membuat seorang Sans bertahan hidup. Go Away from cewek. Yang biasanya kita tahu support menyelamatkan gold laner, tapi ini gold laner posisinya menyelamatkan seorang support. Tapi posisinya adalah ketika Goe dipakai, ini akan menimbulkan kerugian. Sama hati memancing keributan. Kairi berada di garis depan. Duel yang belum dikeluarkan. Dan bahkan Kairi versus everybody di garis depan tidak didukung oleh siapapun. Siapa Soulblade dikeluarkan dan hanya dengan satu jungle doang yang didapatkan. Itu benar-benar lebih ke arah useless. Tidak berhasil mendapatkan apapun Profesor kami. Iya, point kill tidak ada karena balik lagi supporting power untuk agresifnya EVOS Legends di early game ini poinnya banyak banget. Bagus banget. Matilda rotasi cepat, clear wave juga cepat. Apalagi ditambah dengan eksekusi dari Sojin, ini power early spike-nya
memang tinggi banget, apalagi dibantu dengan bagaimana wave minion yang tadi bener-bener muncul tiga-tiganya. Tapi emang itu yang harus dia lakukan. Itu puncture-nya. Karena dia punya powernya di situ. Iya. Karena mereka tuh punya power di early. Kalau mereka nggak melakukan itu, jujur, planning early mereka sangat baik dan mereka tinggal menyiapkan untuk berada di mid dan di late game nanti. Tapi dengan ada Kairi di depan sana, Dreams memberikan sedikit informasi. Tapi ingat, dari tas masih memiliki satu buah flicker. Langsung retribution diamankan Sutsujin! On point retribution. Sutsujin again membuat EVOS Legends berhasil mendapatkan satu buah turtle dan bahkan membuat Onyx Esports kali ini makin memiliki gap difference gold-nya. Oke. Hey, Tas, what are you doing, bro? Itu tertangkap kamera, hey! Apa yang kau lakukan? Sans bahkan memulai flickernya terlebih dahulu karena dia mungkin sudah mempredik bahwa dia akan di flicker begitu saja, tapi solo kill. Di area top lane terjadi Melissa karena kita tahu ketika one-one-nya terbang tidak akan bisa berhenti di depan sana dengan Go Away. Oke, retribution diamankan Kairi, tapi lihat! Langsung penta execution dieksekusi dengan sangat baik. Onyx Esports kali ini memiliki kekurangan dari segi gold. Mereka mencoba untuk mempertahankan mid lane mereka karena itu satu-satunya turret yang bisa menyelamatkan mereka dari GG yang dilakukan. Bahkan Tas kali ini belum mendapatkan satu buah West Dragon. Samo, Fenrisek yang tidak bisa membuat para pemain dari tim EVOS Legends pun terpangkat Sutsujin. Again, mendapatkan point kill, 4 point kill tanpa ditumbangkan Samsung. Iya, nggak ada Sejauh stopper. ini ya. Nggak ada stopper sama Nggak ada sekali. stopper. Nggak ada yang bisa menghentikan hal tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan gold laner Melissa, mungkin Go Away-nya bisa menyelamatkan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan Oke. kita tahu, gameplay tarik ulurnya bisa dilakukan oleh Matilda. Guided Wing. Sebuah skill yang nantinya bisa memberikan waktu agar gameplay dari EVOS Legends bisa maju dan mundur dengan sangat bebas. Crossbody, cewek. Hanya angan-angan untuk bertahan di area gold lane-nya. Pressure yang sangat keras dilakukan EVOS Legends dan bahkan hingga menuju ke arah 3.000 gold. Mereka harus buat ini sampai 5.000 gold supaya mereka bisa melakukan teamfight yang aman di mid to the late game. Iya, Dan lebih secure. bahkan mereka bisa menutup game ini di area mid game. Bahkan 12 menit saja. Iya, Kalau ngomongin bahkan soal 12 Lord menit. yang pertama, mungkin kita bakal ngomongin soal minimnya magical damage. Sehingga EVOS Legends dengan gameplay rusuh seperti ini, mereka on track banget. Tinggal nggak ada mistake, ini mungkin bakal jadi game milik mereka. Namun kalau ngomongin balik lagi late game power, Kairi dia bisa mainin macro play-nya. Dan satu hal lagi, Parsha, one-one ini High tercounter ground-nya sekali. lah. Iya, one-one ini tercounter sekali dengan ada Parsha, tapi Kairi kayaknya nggak mau ngelepasin sepertinya. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka standby on position. Boots, bahkan pintar banget tim menggunakan flicker menuju ke arah kiri untuk tidak terbuka dari segi posisi crossbow of tank-nya, Pak. Yep. Karena setidaknya pun dengan posisi seperti ini, dengan deretan item yang memang sudah ada pula dari one-one, bisa aja tadi Pak, untuk Pakitonya yang memang dibuka crossbow of tank-nya, ditembakin dan itu damage-nya bisa nyebar lagi ke arah yang lain. Oke, tapi lihat nampaknya Clover di sana masih membuka crossbow of tank. Clover bakal coba dihantam. Clover hilang, sedikit terlambat. Dreams, flicker telah digunakan, ini cukup berbahaya dan bahkan dari Samo HD gak berhasil menggunakan apapun. Cewek yang dari tadi tertinggal dari segi point kill mereka akhirnya sedikit demi sedikit membalas, tapi bukan itu masalahnya. Kamu harus lihat di top lane-nya. Boots mendorong objektif yang dimiliki dari tim Onyx Esports, memberikan nafas segar untuk tim Onyx dari segi laning phase-nya. Walaupun Turtle diamankan EVOS Legends sekalipun. Bentar, lihat Kairi juga movement-nya. Dia mainin macro play lagi dan lagi dengan cara yang sama ketika dua purple buff dia makan. Dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan karena tadi cewek dia mendapatkan informasi bahwa retribution-nya udah digunakan di area turtle. Dan jangan sampai ini di Land of Dawn hanya dibuat satu purple buff saja selama game ini berjalan. Jangan sampai. Sebuah freeze buff yang sempat kita pelajari Yes. sendiri. Freeze dari buff tetangga. itu berbahaya. Kenapa? Karena dua hero yang depend dengan adanya purple buff Sangat dimiliki dependent. dari EVOS Legends dan juga Oke, Onyx Esports. kita mungkin akan sedikit membedakan bahwa Link menggunakan energi, jadi dia lebih butuh. Kalau ngomongin soal Sutsujin, dia bawa Lancelot, mungkin butuh mana, tapi dia butuh endless battle. Butuh endless battle. Untuk mencapai pick tersebut. At least Thunderbelt kalau di mid to the late Thunderbelt game. oke, Thunderbelt oke. Ada true damage, ada penambah darah, sehingga sebagai pemegang retribution, dia masih bisa mengamankan tambahan darah dan bisa menambahkan poin true damage untuk ke arah objektif Lord. Dan Oke. sekarang untuk melakukan team fight dengan adanya Melissa, ini udah ranah permainannya banget loh. Melissa udah siap untuk melawan team fight, dia juga punya inspire, dia hanya tinggal melindungi dirinya aja. Dan juga ada covering yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Karena Panther Passion bisa aja seakan-akan masuk dan juga menabrak loh. Tapi setidaknya kalau dia dapat positioning yang enak, ini kelar-kelar Pak. Ini kalau POV-nya EVOS Legends, mereka nyari. Iya. Mereka mau pick off. Karena emang Tapi itu powernya. Onyx Esports gak kelihatan di map sama sekali. Sama satu hal sih yang harus mereka perhatikan Profesor KB. Onyx ini suka bermain dengan reverse psychology. Yes, betul. Ketika dia berada di dalam under kondisi, malah dia yang memancing keributan di arah Lord. Dan itu yang harus mereka perhatikan.
perhatikan. Menurut gue pribadi ya. Karena nggak menutup kemungkinan dari tim Onyx yang malah nge-kitting di arah Lord. Karena Lord itu selalu menjadi tempat perebutan. Lord selalu menjadi tempat adu entah retribution, adu teamfight, makro, mikro. Semua terjadi di sana. Ngomongin soal EXP level, Kairi sekarang udah level 13 sama Kesu Tsujin. Jadi nggak ada yang ketertinggalan dari segi retribution-nya. Oke. Gameplaynya sepertinya agak sedikit deja vu dengan clear yang cepat berada di arah mid lane. Dan Boots masih mendorong di arah top lane-nya. Lord sudah muncul ke lane of dance. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat yang membuat tim dari Onyx Esports yang harusnya kehilangan Lord kali ini. Dengan kondisi yang mereka miliki Bapak Lord. Nih Clover juga udah mulai mencicil bola ke arah Lordnya. Ada Setsuji di arah tersebut. Kairi mencari posisi, mulai mendekati Dream. Cycling Eagle yang mulai nabrak ke bagian depan sedikit lagi itu. Tapi Samoate menjadi korban untuk kali ini. Oh my god. Kali ini ternyata Kating-nya gagal karena Samoate ditumbangkan dan bahkan Dream too strong. Dengan referensi yang bikin dari seorang Suns. Tidak berdampak sama sekali. Lord yang sangat pasti diamankan oleh tim EVOS Legends. Dan harusnya ini menjadi Lord yang bisa membuat mereka makin lebih untung dari segi goldnya. Kenapa? Kemungkinan besar 3 turret akan dipecahkan. Mungkin best turret tidak. Tapi di sisi sebaliknya, Susujin gak boleh di pick off karena ini cukup berbahaya ketika Lord belum sampai. Bahkan menuju ke arah ini turret tim Onyx Esports. Yep, ini dia. Ada purple buff, tapi mereka belum memiliki lagi retribution. Akankah ini di delay terlebih dahulu sampai dengan waktu? Dari mana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan purple buff tersebut, tapi masih gagal. Oke, Federal Strict untuk melakukan disengage. Dari tim EVOS Legends memilih untuk mendapatkan 2 turret di arah bottom dan juga top. Setidaknya at least ada yang didapatkan, tapi lihat Kairi masih mau lebih shutdown! Shutdown Kairi versus everybody right here! Membuat seorang Susujin ter-take down di kill yang berada di 4 poin dari tim EVOS Legends yang nampaknya shutdown yang mahal untuk seorang jungle dari tim Onyx Esports. Dan ini yang terpenting adalah bagaimana counter setup-nya dari Onyx Esports karena mereka sekarang udah punya Magic Sentry. Comeback makin lebih dipermudah kali ini dengan adanya Magic Sentry. Jadi sebuah fasilitas yang benar-benar membawa loose condition team untuk melakukan sebuah engage balasan. Kalau ngomongin soal item, wah dia udah bikin Legend Sword, udah fix banget bakal menuju kepada Malefic Roar. Malefic. Ini untuk menembuskan damage kepada Pendragon karena kita tahu di sini Pendragon mungkin akan menuju kepada Blade Armor juga. Di satu sisi lainnya, kalau ngomongin soal Dreams, dia juga udah selesai dengan 1 buah Blade Armor. Jadi ya tinggal melihat cewek yang selesai dengan Demon Hunter Sword. Dia mungkin akan menuju kepada 2 opsi. Malefic Roar dan juga yang terakhir bisa menuju kepada Wind of Nature. Menurut aku pribadi dengan posisi seperti ini karena Malefic Roar. Kenapa? Cewek posisinya tidak akan di-dive oleh Susujin. Sekalipun dive, Susujin punya keputusan untuk menuju ke arah Parsha atau ke dia. Dan ingat ada cewek, go away. Go away, yes, itu Poin yang sangat manis sekali ketika nanti bakal dibalaskan dengan 1 bubble. Dan itu dia yang cukup berbahaya, Profesor. Late game, ini dia. Late game yang berbahaya cukup lebih tepatnya karena high ground Parsha ini juga. Lancelot fall off. Secret Eagle telah didapatkan. Knockout Strike didapatkan. Tapi nampaknya belum cukup untuk menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports dan Clover. Kita lihat sebagai dia not deal by Axe. Dia memiliki 23.000 cewek yang harusnya tidak ada di posisi kedua. Kenapa? Dia under pressure. Lane-nya kalah total. Kalah lane. Tapi dia berada di posisi kedua. Dan masih bisa memberikan dealing damage karena models-nya ini kan area of effect. Jadi kayak Iya, dia juga udah join aku team bilang fight kan. terus sekarang. Betul. Dia juga udah join team fight, dia tinggalkan lane-nya karena emang udah nggak kondusif lagi juga di lane-nya. Udah kalah di bagian atas, kalah di bagian bawah. Mau nggak mau bersatu dengan rekannya itu udah pilihan paling baik untuk saat ini. Pilihan terbaik dari deretan yang terburuk lah mungkin. ya, dan Players Gold by UBS Gold juga kita bisa melihat bagaimana Clover ini 9.800. Dan bahkan Kairi mencoba untuk menyusul hal tersebut. Namun balik lagi bagaimana lane jauhnya. Lordnya di bawah, jadi mungkin ada kesempatan bahwa macro play bisa saja terjadi dari masing-masing tim. Karena possibility untuk melakukan ganking EVOS Legends lebih tinggi, apalagi dengan The Way of Dragon yang dimiliki sama Tas. Flickernya pun ready, jadi pick off bisa kapan saja terjadi. Oke. Kalau bisa kita lihat gimana para pemain dari tim EVOS Legends masih pede dengan adanya 3.000 gold difference. Tapi untuk aku pribadi, mereka yang harus lebih worry karena ini Lancelotnya udah mulai fall off di menit yang ke-12. Dan mereka benar-benar harus coba melakukan tumpuan mereka terhadap Pendragon. Kenapa? Kenapa Pendragon bukan Clover? Karena Pendragon yang akan mengacak backline dari tim Onyx Esports. Pendragon yang akan menutup pergerakan dari Suns. Pendragon yang akan merelakan nyawanya. Sedangkan garis depannya itu front to back akan dilakukan oleh tim dari tim Onyx Esports. Lihat pedestrian tadi dikeluarkan. Retribution yang diamankan Susujin. Dan seorang Kairi gak berhasil melakukan apapun. Pendragon zoning out, distraction, dan itu dia. Mereka harus bertumpu sama Pendragon. Dan Pendragon gak boleh di pick off. Posisinya sekarang Boots
kalah satu level, Prof. Ya, job desk-nya pun berbeda. Yang dilakukan oleh Pendragon adalah menahan. Tapi yang Ya, dilakukan setuju. oleh Boots, Boots daripada ikut menahan Clear pula, wave. lebih baik gua clear wave, gua datangkan lagi satu wave untuk di bagian atas dan mereka berhasil loh Oke. menghancurkan satu inner turret. Tapi resikonya adalah apa yang akan dilakukan oleh EVOS dengan satu bantuan Lord setelah ini, itu yang harus mereka tahan lagi. Pertanyaannya juga apakah Dreams akan bareng sama Pendragon dengan Guided Wing untuk langsung menuju ke arah belakang, karena kita tahu untuk membatalkan Suns dengan satu Feather Airstrike itu membutuhkan sekali Circling Eagle, dan hanya Circling Eagle lah yang mungkin bisa digunakan ketika mereka ingin melakukan sebuah engage di area high ground. Itu minimapnya coba lihat antara Kairi dan juga Pendragon hilang setengah loh Pak. Yes. Padahal dia punya Blade of Despair. Hilang setengah. Tapi ini lihat udah mulai memasuki base, dan ini yang dibutuhkan oleh tim EVOS Legends melakukan agresivitas. Tapi Tas dia standby dengan ada satu buff flickernya. Sama hati yang menjadi korban dari kekerasan Lord di depan sana. Tapi lihat zoning out dilakukan oleh seorang Suns. Berhasil setidaknya melakukan clear terhadap satu buah Lord di arah mid lane. Dan tapi di sisi sebaliknya Locust Strike dikeluarkan. Comet respon cover tapi tercancel. Oh my god. Pilihan sangat bagus dari Tas. Tempus of Flame dapetin satu. Mundur ke arah belakang. Membuat si Onyx Esports menetralisir lagi tipe yang dimiliki. Tapi lihat laning phase di arah top lane-nya. Mereka masih kehilangan sedikit. Dan mereka tidak bisa memaksa lebih. Pendragon too strong. Masih ada Matilda. Menumbangkan Pendragon. Ini benar-benar buang waktu dan bahkan bisa memakan cewek dan juga Suns. Oke. Buang-buang waktu, Profesor. Iya, bahkan kalau ngomongin soal bagaimana setup pulangnya, Samo juga harus lebih berhati-hati karena damage shield-nya dari EVOS Legends masih lumayan loh, walaupun berempat. Oke. Dan tetap ini apapun yang dilakukan dan baik yang Oh, terlihat dari no. Melisa barusan nih, tapi Dia mau tabrak. Mereka Oke. mau Dia mau unstoppable tabrak. fighting. Dia mau dong. unstoppable fighting karena mereka tahu damage 16 didapatkan. Apakah menuju ke arah belakang? Clover terbuka sangat bebas. Pendragon too strong. Tapi bukan itu objektifnya. Kairi, makro gameplay dapatkan cewek. Terus play. Kembali mundur ke arah belakang. Tapi untungnya di sisi sebaliknya Sutsujin berhasil mencuri kembali purple buff yang hampir diambil Kairi. Tapi outplay dilakukan seorang cewek. Tidak ada crossbow of yang terbuka. Clover harus di take down. Itu Masalah goal utamanya loh. tahu nggak apa? Ini pick off-nya masih berlanjut loh. Berarti 4 lawan 5 dan EVOS Legends harus berhati-hati. Mereka harus reset terlebih dahulu. Jangan terbawa alur permainan di awal game. Karena mereka pegang loh kendali awal gamenya. Tapi untuk sekarang mereka harus benar-benar stick berlima. Betul. Mereka powernya itu ada di Matilda Chow. Dan bahkan ini bisa kita bilang bukan karena dari EVOS Legends sedang melakukan mistake, tapi memang power hero-nya. Ya. Udah mulai fall out, tapi lihat Pendragon harus dijemput. Buset. Federasi dikeluarkan dapatkan. Hilang all in terhadap Lagi dan seorang lagi. Pendragon. Dan ini bahaya ketika Clover ada Lord. hidup, Pendragon tumbang. Lord muncul. Jangan-jangan nanti setelah Pendragon 10 detik lagi mau muncul, Mereka tim Akan fight ada lagi. mereka akan team akan fight. ditumbang lagi. Yes, team fight paksa itu dia. Unstoppable pick off yang mereka incar sepertinya dari Onyx Esports ketika udah mulai fall off di late game. Karena mereka tahu ketika gua fight 5, gua nggak kuat untuk melawan tim EVOS Legends. Gua harus pick off satu persatu, mau tidak mau. Dan ini dia real time win probability by Samsung Galaxy S Series. Di mana EVOS yang tadi mengungguli jauh sekarang turun ke 59%. Yep, mereka pun sekarang membuat sebuah barikade, membuat sebuah perimeter agar bisa menjaga dulu ke arah Lordnya. Sambil menunggu pula ke arah Pendragon, tapi satu wave minion di bagian atas mengganggu pula Tasya. Hampir saja dikejar. untuk kali ini Tasya terpick up. Dikejar tapi namanya Flat. Sutsujin udah nggak mungkin lagi masuk ke dalam. Terlalu banyak shot skill. Wait. Pas pun ditumbangkan. Loh, kena apa? Tasya kena di mana? Orange buff? Karena orange buff tadi barusan juga dipukul sama Clover. Sebuah tanda tanya. Dan mungkin akan kita cari suatu saat nanti. Oke, buat Oke. teman-teman pastinya nanti Aku bisa tak melihat Pak jujur. Sama. Sama, Pak. Karena dia tumbangnya di area rumput Di area dari dari orange orange buff. buff. Bentar, gue tahu caranya gimana. Gue punya sahabat yang bisa mencari tahu ini. Sobat Mobile Legends yang di rumah. Ah, itu dia. Kalau Oke, kalau tolong. ada yang tahu apa yang membuat tas ditumbangkan, Yes, apakah langsung benar-benar DM dan penyebabnya orange buff? yes, langsung DM KB GGWP, Papulang ataupun Ranger Mas atau Fauzian sekarang juga. Karena Kairi udah mundur tadi. Yes, Kairi karena dia cuma muter balik lagi ketika cover. Oke. Oh, Oke. yes, informasi valid telah dikumandangkan oleh Bapak Produser yang Berarti terhormat. benar apa yang saya lihat ya. Yes, tas ditumbangkan oleh Orange Buff. Terima kasih Pak Produser. Tapi nampaknya Suns sudah punya Holy Crystal. Mereka tidak mau paksa team fight di sini. Nah ini sulit. Mereka nggak nggak punya high ground loh. Enggak, mereka mau paksa supaya soft skill yang dimiliki dari tim EVOS Legends itu keluar untuk super minion, Profesor. Oke. Bukan untuk Lordnya. Kan biasanya mereka ke arah Lord, tapi ini enggak. Dan ingat gak ada yang clear wave ini. Yes, gak ada yang bisa clear wave. Bahkan lihat minion sudah mulai ditempuh. Butuh 6 detik untuk Sakit minion banget loh. selanjutnya. Sutsujin to dive. Sutsujin terperangkap. Dapatkan immortality-nya pecah. Ini bahaya. Ini bencana untuk EVOS Legends. Kairi tidak bisa masuk ke dalam satu bersama
dan oh my god, Immortality save the day for Kairi. Membuat Onyx Esports harus mundur ke arah belakang. Dan setidaknya EVOS Legends masih mempertahankan base mereka. Oke, hanya ada beberapa player saja yang mungkin berkumpul, tapi sekarang Federal Strike yang memberikan damage begitu mematikan, tapi pun overdrive yang dia lakukan berbahaya dan coba kali ini. Ini bencana! Oh my god, Onyx Esports membuat EVOS Legends kali ini dalam under pressure dan Kairi wipe out. Oh my god! Oh, Clover save today. one strike push is real. Oke. EVOS Legends! One strike push dan ini dia. Miracle happen in Land of Dawn. Menit 20 di atas menit 18, artinya satu kali tumbang akan memakan waktu hampir menyentuh ke angka 40 detik lebih. Dan ini minion terakhir dari Onyx Esports, sementara Boots 8 detik apakah sempat untuk melakukan defense? Oke, Boots Tiga, masih dalam 3, 2, 1 ngerem fokus flicker. ke arah. Dan ternyata kali ini masih hidup ke arah belakang. Dan ternyata mereka berhasil menahan dan ternyata tidak bisa. Tidak bisa. EVOS Legends, Comeback. what a epic comeback from EVOS Legends. Miracle happen in Land of Dawn for EVOS Legends.